Selamat datang di cerita malam Jumat. Sebelum kalian mulai mendengarkan Jangan lupa matikan lampu kamar. dan pakai headset kalian. Selamat mendengarkan. Selamat datang di Podcast. cerita malam Jumat. Oke, iya. Oke, balik lagi sama kita ya, Boy. Balik lagi di sini. Setelah minggu lalu kita ngebacain cerita, hari ini kita juga ngebacain cerita yang dikirim oleh para pendengar. Para pendengar. Siap, iya. Luar biasa ya. Para pendengar. Kita ini masih belum 1 bulan tapi antusiasme para pendengar. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngirimin ceritanya buat boleh kita baca. Iya. Tapi jangan lupa dong di-subscribe di-subscribe. Juga di-share ke teman-temannya. Bener, didengerin kalau kalian pas lagi ini kan kita ini pasti pasti hari Kamis nih tayangnya. Jangan lupa kalian ngedengerinnya itu sambil lampunya dimatiin ya, Boy ya. Iya. Pakai headset. Pakai headset. Siapa tahu ntar ada yang nemenin tuh di samping kalian. Biasanya seperti itu. Kalau kita kayak kita omongin tuh biasanya Malah dateng tuh dia. Kayak lu Siap-siap itu. lah. Kalau kayak kamu tuh kalau omongin tahu-tahu muncul gitu aja. Oke, kita bakal ngebacain cerita pertama. Oh, Iya. kamu aja yang bacain ya. Oke, cerita pertama dibacain sama Mas Tion. Cerita pertama ini dari yang bernama Putri. Perkenalkan, namaku Putri. Aku mau cerita tentang kejadian di kantor aku. Jadi, aku kerja di salah satu bank swasta ternama di Surabaya. Cerita mistis ini aku alami sekitar sore hari. Masih sore nih. Masih sore. Masih sore. Kalau Aduh. masih sore biasanya sih nggak ada. Setan takut sih kalau sore ya. Iya, tapi yang lihat-lihat sih, Boy. Ini kalau sorenya sore jam berapaan nih? Nah itu. Oke, lanjut aja ya. Jus. Waktu itu saya lagi di kantor, selesai jam pelayanan. Pelayanan. Oh iya. Iya, Bang. Tuh selalu sore ya. Sore. Banyak kan sore. Di kantor aku itu ada salah satu temanku yang suka nyanyi. Dan dia kalau bernyanyi waktu sore itu nyanyinya nggak pernah selesai. Jadi nyanyinya itu sepotong-sepotong. Mungkin cuma Ya mungkin nyatok gitu karena ya. kan posisi di kantor jadi kayak ngehibur temen-temen ya. Kayak jadi sepotong-sepotong gitu ya. Aus, Mas. Duh. Oke deh, diminum dulu deh. Sore itu ketika kita semua teman-temannya yang ada di samping-sampingnya itu iseng buat request lagu ke dia. Waktu itu kita requestnya minta dinyanyikan lagu Himne Guru. Lagu Himne Guru. Kok requestnya aneh gitu ya? Guru juga. Enggak ini. Apakah mereka lagi perpisahan ya? Astaga. Ya tanpa apa-apa si temanku itu dia malah nyanyi lagu Gugur Bunga. Anjir. Dia di requestin himne guru malah nyanyi lagunya buat orang mati tuh. Gugur Bunga bukannya buat pahlawan ya? Iya, tuh itu biasanya kan dinyanyiin buat kayak pahlawan pada waktu di pemakaman gitu kan. Iseng banget nih berarti si temennya si Putri nih. Waktu dia nyanyi itu semua sih pada dengerin, nggak ada yang komen, dengerin semua. Tiba-tiba masih di bagian tengah lagu si temennya ini menghentikan lagunya, Oh. langsung berhenti gitu. Ah. Dan seketika itu dia langsung mendadak teriak dan loncat ke teman sampingnya. Otomatis kita semua takut, kaget juga. Kemudian aku tanya ke temanku yang tadi, ngapain kamu loncat?
kayak ketakutan gitu. Emang lihat setan. Terus dia bilang kalau dia itu lihat ada sosok berambut panjang mirip Sadaku itu. Anjir. Jadi dia ini kelihatannya lagi ngadep ke satu. Dia ngadep ke ini ya, katanya ke petangga gitu ya. Iya. Terus jadi Tangga. ceritanya dia di samping tangga. Gitu. Anjir lagi nyanyi gini, terus tahu-tahu dari atas nongol gitu. Itu Sadaku. Ini perempuan atau apa enggak diceritain ya? Enggak dijelasin sih. Yang penting rambutnya panjang gitu aja ya. Dia merangkak dari atas Merangkak. tangga dan seolah-olah lompat ke arah dia. Buset. Anjir. Sore-sore itu ya. Sore udah ada Ini nih yang penampakan. ngebikin suasana di kantor kalau pas sore jadi merinding ini ya cerita-cerita kayak gini nih. Bener nih. Aduh. Gila. Terus Kita semua teman-temannya juga pada kaget, dan ada yang percaya, ada yang juga nggak percaya. Jadi memang reaksinya buat semua kita kaget. oke. Mendadak dia langsung loncat dan teriak. Ya pastilah otomatis kaget lah. Pasti ya benar. Cewek kalau ada sosok makhluk halus Iya. pasti dia kaget. Iya bener lah. Gak usah cewek, kita aja juga kaget kok. Iyalah. Lari kita. Sok-sokan aja bikin podcast horor kayak gini. Dari kejadian itu akhirnya dia si temanku nggak berani nyanyi sembarangan, dan malah udah nggak berani nyanyi lagi di kantor. Kapok dia. Kapok banget. Karena menurut dia trauma banget sama kejadian yang dia alami tersebut. Aku dan teman-teman yang lain juga ikutan takut kalau di kantor, dan waktu sudah di atas jam 6 sore karena auranya sudah berbeda. Sekian dari saya. Maaf ceritanya kurang detail. Terima kasih. Kurang detail tapi cukup. Wah ini Cukup ngebuat menegangkan. nih. Ini buat kita yang kalau ngantor sampai malam-malam apalagi ngelembur, ini ngebuat takut nih. Pastilah. Iya. Apalagi dia bilangnya sore udah ada Iya, mirip sore. Sadaku. Ini sore udah keluar apalagi malam. Mungkin dia Wah. bakar-bakar gitu saya tanya itu. Wah, party dia. Oke, lanjut ke cerita yang kedua. Aku yang ngebacain ya. Cerita yang kedua ini dari @Alfreda Teta. Ya. Dikasih judul nih sama dia. Misteri Pondok. Wah. Waduh, pondok. Perkenalkan, namaku Teta, Mas. Aku mau cerita kejadian yang aku alami, tapi aku udah lupa nih waktunya. Oh, dia udah lupa. Ya, Jadi ini ceritanya pas pada waktu aku masih mau pindah ke rumah baru. Jadi kedua orang tuaku nih beli rumah baru tapi belum ditempatin gitu ya. Oh gitu. Jadi Jadi rumahnya ceritanya, baru. belum ditempatin. Ya, aku yang dulu masih belum tinggal di daerah sana. Jadi pondok ini sangat sepi sekali pada saat itu. Masih sedikit penghuninya, Mas. Belakang rumahku adalah sawah, gelap gulita kalau malam hari. Suatu hari, papa sama mama ini ngajakin untuk menengok rumahku yang ada di sana. Awalnya aku nggak mau, tapi ya akhirnya bersedia. Percakapan kala itu si mama nih yang bilang, ayo ke sana menghampiri rumah. Eman ndak ada yang nyaponi. Artinya, ayo kita ke sana ngelihat rumah. Nggak ada yang nggak ada yang ngebersihin. Karena kan kalau nggak ada yang ngebersihin pastinya kotor dan gak enak dilihat. Dan tahu sendiri kan, misalnya kalau rumah kotor itu ya jadi seperti itulah, menakutkan. Kata papa, ayo deh ke sana. Aku ya oke lah, ayo. Akhirnya singkat cerita kita berangkat ke sana. Tiba di sana pada saat itu malam hari. Aduh, jadi ini malam hari nih mungkin rumah nih.
malam-malam Kenapa harus malam hari nengokin rumahnya? Nah, malam hari aku ke sana. Karena pikirnya papa mama kalau malam hari itu enak, dingin, sepi dan ya, jalannya gitu. biar gak macet. Bener. Dan Oke. menempuh jarak yang cepat Mm-mm. karena memang sepi agar sampai tujuan. Hehehe. Oke, deng deng deng. Dikasih efek nih. Oke, Deng, deng, tenang, deng. Mas. Enggak, Pak, tenang, nanti dikasih efek. Aku dan papa sama mama sama adikku akhirnya sampai rumah. Bisa ngebayangin kan, perumahan di sana masih sedikit penghuninya. Jalan masih belum beraspal, teras rumahku masih belum jadi sepenuhnya. Ya bisa dikatakan terasnya itu masih separuhnya itu masih berupa tanah gitu. Dan sebelah rumahku kebetulan ada pohon keres yang besar banget. Pohon keres. Ini bahasa Indonesia apa ini pohon keres ya? Tahu nggak ya? Jadi buahnya kecil-kecil gitu loh. Iya. Jadi kecil-kecil dan kalau dimakan tuh Warnanya kuning. manis. Iya, kuning. hijau ya? Benar-benar. Hmm. Ada pohon keres besar banget dan daunnya atau rantingnya ini sering jatuh di sebelah rumah, bahkan sampai jatuh di rumahku. Kadang parno juga sih Mas. Tahu kan kalau misalnya pohon keres itu biasanya ada apa-apa. Ya, identik gitu ya. Identik ya, Identik. Takut deh. Nah, ini yang aku mau ceritain. Jadi di belakang pintu rumah pada waktu aku kesana sama papa mama itu ada kejadian aneh banget. Jadi ada jejak kaki ukurannya besar banget. Bahkan pada waktu itu aku ngukur kakinya papa, mama, kakiku, bahkan kaki adikku. Ini adiknya kecil ngapain diukur juga padahal udah kelihatan besar. Pasti nggak cukup, Bang. Ya, nggak ada yang pas. Ya jelas lah. Tapi ini logikanya kalau kaki papa mamanya aja nggak pas, terus ini punya siapa gitu loh. Beneran ngeri banget deh Mas. Jejak kakinya besar banget di belakang pintu dan warnanya hitam. Ini ngebuat takut banget. Kayak gini jejak kakinya loh. Iya. Ini besar hitam ya. Tapi ini ada 4 ya, jarinya cuma 4 ya. Jarinya cuma 4. Jadi cuma 4. Jadi kayak bukan punya manusia gitu. Kan dia ada Kayak, gambarnya. iya. Seperti inilah gambarnya. Jadi kayak bukan punya manusia gitu loh. Nah, makanya Atau juga ngeri juga ya. Tukang. Enggak lah, kalau misalnya tukang pasti kan dia tahu kalau ada yang ngebenerin rumah. Tapi juga kaki sebesar ini juga aneh gitu loh. Aneh-aneh. Kayaknya Bukan manusia lah bukan pokoknya. manusia. Iya, ngeri. Oke, lanjut. Beberapa bulan kemudian, akhirnya keluargaku sepakat untuk pindah ke perumahan ini yang sepi itu. Pada saat itu, tetap masih cuma ada beberapa rumah saja yang ditempati oleh penghuni. Jadi lumayan lah. Sorry. Tapi lumayan yang bagian blokku. Lumayan ramai. Nah, suatu ketika aku lupa ini tepatnya hari apa, bulan apa, dan tahun berapa. Pada waktu itu ada acara di rumahku. Jadi ada acara untuk pemberkatan rumah yang diberi percikan air gitu deh diberi percikan air gitu deh oleh Romo. Ini secara Katolik ya. Ya intinya rumahnya diberkati gitulah guys. Kemudian ada tetanggaku yang ternyata dia itu punya six sense, dia punya indera keenam. Dan pada waktu rumah itu diberkati, si tetanggaku ini kaget dan bilang ke papaku kalau misalnya kalau ternyata ada pocong dari rumahku tuh loncat-loncat keluar ke rumahnya orang lain. Anjir, parno cuy. Ada pocong keluar dari rumahnya. Parah. Anak bilang pocong ada botol jatuh. Ngeri deh. Sejak saat itu aku parno banget. Ya pokoknya intinya serem deh perumahan itu. Tapi itu dulu. Sekarang sudah ramai dan penghuninya sudah banyak. Sekian dari saya. Maaf ceritanya berantakan dan kurang detail. Makasih Mas. Wih, ngeri nih. Jadi ada 2 kejadian sekaligus di rumahnya. Tapi beda hari ya. Iya, beda hari. Kelihatannya beda hari. Jadi waktunya mungkin gak sama nih, gak barengan nih ya. Tapi tetap
Di rumah yang rumah yang sama. Ngeri juga nih cuy. Jadi ada jejak kaki besar sama pocong yang keluar dari rumahnya. Jejak kaki itu kakinya Pocong. Masa pocong? kamu. Masa pocong punya kaki? Bot. Ya besok kalau kamu ketemu tolong ditanyain lah. Nggak usah lah ya. Nanti kalau ketemu. Lari aja ya. Nah, Aduh. Ya. berarti kasihan tetangganya. Iya, masuk di rumah tetangganya. Rumah tetangganya. Aduh, kasihan. Apa perlu kita bilang Mbak Teta supaya ngabarin tetangganya nih? Oh, jangan Nggak ya. usah. Nggak usah. Malah panjang nih ceritanya. Urusannya tetangganya ya. Oke, itu 2 cerita dari kita guys, dari para pendengar yang udah ngirim cerita ke kita. Ya, buat teman-teman yang punya cerita horor atau cerita mistis, bisa kalian kirim ke DM Instagram kita. DM-nya ada di mana Mas Instagramnya? Ada di link di bawah. Ada di deskripsi ya. Kalian coba cek di deskripsi, itu ada IG kita. Kalian bisa kirim DM, ntar ceritanya bakal kita bacain. Selain kita ngebacain cerita kalian, jangan lupa kalian subscribe, like, komen buat kita. Oke, terima kasih buat semua yang udah ngedengerin. Kita berdua pamit.